Artinya tanpa ada 5 syarat ini maka tidak bisa si perempuan tersebut, mantan istrinya itu menjadi halal bagi laki-laki mantan suaminya tersebut. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila suami menceraikan istrinya dengan tolak 3, maka mantan istrinya itu tidak halal baginya kecuali setelah adanya 5 syarat. Yang pertama adalah habisnya masa iddah perempuan tersebut dari suami yang pertama. Yang kedua, menikahnya perempuan tersebut dengan laki-laki lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jimaknya suami yang kedua pada perempuan tersebut. Dan yang keempat yaitu ditolak bainnya atau menjadi bainnya perempuan tersebut dari suami yang kedua. Dan yang kelima adalah habisnya masa iddahnya perempuan tersebut dari suami yang kedua. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin kita berbicara tentang tolak 1 dan tolak 2, bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dengan tolak 1 atau tolak 2, maka boleh bagi mantan suaminya untuk merujuknya kembali, untuk mengembalikan si perempuan tersebut pada pernikahannya kembali. Itu bisa, yang disebut dengan rujuk, yaitu di masa iddah. Dan secara rinci kita sudah jelaskan tentang ketentuan-ketentuan rujuk yang harus dipenuhi agar rujuknya itu menjadi sah. Nah, yang berikutnya yang pada hari ini adalah tentang tolak 3. Ketika seorang suami menceraikan istrinya dengan tolak 3, kemarin sudah kita jelaskan, baik tolak 3 itu dilakukan secara terpisah-pisah. Misalnya hari ini suami mengatakan tolak tuki, aku menceraikan kamu. Kemudian pada beberapa waktu berikutnya dia menceraikan lagi, setelah dirujuk kemudian menceraikannya lagi, atau belum dirujuk sudah diceraikan lagi misalnya. Yang jelas tidak dalam satu majelis, tidak dengan satu lafaz misalnya, atau misalnya tolak itu dilakukan secara secara bersamaan atau dalam satu majelis, atau bahkan dalam satu lafaz. Jadi bisa dalam satu majelis, bisa dalam satu lafaz. Kalau dalam satu majelis misalnya dengan 3 kata, tetapi dalam satu majelis suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Nah, dia mengatakan begitu, tolak ketuki, tolak ketuki, tolak ketuki. Nah, dengan maksud bukan menguatkan yang pertama, tetapi untuk mengulanginya sehingga dihitung 3. Itu namanya tolak 3 dalam satu majelis. Nah, atau bisa tolak 3 dalam satu lafaz, dengan satu lafaz. Dengan satu lafaz itu bagaimana? Dengan satu lafaz itu misalnya
Dengan satu lafaz itu misalnya dia mengatakan saya menceraikan kamu dengan tolak 3. Nah, langsung dia mengatakan begitu. Jadi tolak ketuki salasan. Laki-laki suami mengatakan seperti itu. Saya menceraikan kamu dengan cerai 3. Ini juga jatuh 3 seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka jika suami telah menceraikan istrinya dengan tolak 3 seperti ini, dengan berbagai bentuk tadi, apakah secara terpisah-pisah atau secara langsungnya dalam satu majelis dengan 3 kata, 3 lafaz, atau satu majelis 1 kata, 1 kalimat, maka ini semuanya jatuh 3. Dan apabila sudah jatuh 3, maka bagaimana? Lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'id. Maka tidak halal, perempuan itu tidak halal bagi laki-laki ini, mantan suaminya ini, kecuali apabila ditemukan 5 syarat. Artinya tanpa ada 5 syarat ini, maka tidak bisa si perempuan tersebut, mantan istrinya itu menjadi halal bagi laki-laki mantan suaminya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dikatakan tolak 3, tentu yang dimaksud adalah bagi orang yang merdeka, bagi suami yang merdeka. Karena kalau bagi hamba sahaya, kemarin kita jelaskan berapa? Dia memiliki tolak hanya 2. Kalau dia sudah menceraikan istrinya dengan tolak 2, ini suami yang hamba sahaya, maka sudah habis, maka berlaku 5 syarat ini. Nah, ketika mu'alif menyebutkan tolak 3, maka ini adalah bagi siapa? Bagi suami yang merdeka. Hadirin hadirat rahimakumullah. 5 syarat yang harus dipenuhi agar si mantan istri itu menjadi halal baginya. Menjadi halal artinya apa? Boleh dinikahi kembali. Bukan berarti bisa dirujuk, melakukan raj'ah, bukan. Tetapi bisa untuk dinikahi kembali oleh suami yang pertama atau laki-laki tersebut jika memenuhi 5 syarat. 5 syarat yang pertama adalah bahwa perempuan itu sudah menyelesaikan iddahnya. Jadi perempuan itu, iddah perempuan tersebut, mantan istrinya itu sudah habis. Ini yang pertama. Nah, tergantung nanti dia kalau misalnya masih subur ya 3 kali suci. Kalau misalnya dia hamil, maka berarti sampai melahirkan. Dikatakan iddahnya sudah habis. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang iddah, karena ada perbedaan masa iddah tergantung kepada kondisi dari perempuan tersebut. Ada iddah ketika mutallaqat, iddah perempuan yang ditolak. Ada iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kemudian juga dilihat kondisi perempuan itu, apakah dia masih subur, apakah sudah menopause, apakah dia hamil, dan seterusnya. Itu semuanya memiliki iddah yang berbeda-beda. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikecualikan adalah istri yang atau perempuan yang belum dijima. Karena perempuan yang belum dijima itu nggak punya iddah, seperti yang sudah kita ceritakan tadi atau beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau harus habis, syarat yang pertama harus sudah habis masa iddahnya, itu bagi perempuan atau perempuan yang sebelumnya ketika dalam akad pernikahan itu sudah dijima oleh suaminya, maka ketika dia diceraikan ada iddah baginya. Tapi kalau perempuan itu adalah perempuan yang belum dijima, berarti ketika dia diceraikan dia nggak punya masa iddah. Ini berarti apa?
syarat pertama ini langsung terlewatkan. Masa apa namanya? Yang pertama, syarat pertama ini berarti sudah terselesaikan dengan sendirinya karena dia tidak ada iddah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada suami istri, dia sudah melakukan hubungan suami istri, kemudian suaminya menceraikannya, maka si perempuan itu ada masa namanya masa iddah. Maka jika cerainya, tolaknya itu adalah tolak 3, berarti harus dia menyelesaikan untuk halal, menjadi boleh dinikah kembali. Syarat pertama dia harus sudah habis masa iddahnya. Tapi kalau si perempuan yang diceraikan itu belum dikauli, keduanya belum melakukan hubungan suami istri kemudian diceraikan, maka perempuan ini nggak punya masa iddah. Sehingga dia berarti syarat pertama ini sudah terlampaui karena memang nggak ada iddah bagi perempuan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perempuan tersebut ini harus sudah menikah dengan laki-laki lain yang bukan mantan suaminya itu. Ini syarat yang kedua. Jadi mantan istrinya tersebut harus telah menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain artinya bukan laki-laki yang bukan mantan suaminya tersebut. Artinya harus dengan akad pernikahan yang benar, yang sah. Harus dengan akad pernikahan yang sah. Baik menikahnya dengan laki-laki yang merdeka atau menikah dengan laki-laki budak, tidak ada masalah. Yang penting perempuan tersebut sudah melangsungkan akad pernikahan dengan akad pernikahan yang sah. Kenapa kita sebutkan harus dengan akad pernikahan yang sah? Karena di sini sering terjadi sebuah kasus, yaitu melakukan akad pernikahan yang tidak sah, tetapi melakukan akad pernikahan yang rusak, karena dia tujuannya hanya untuk biar nanti halal untuk mantan suaminya, sehingga melakukan sebuah rekayasa, melakukan sebuah akad pernikahan yang akad pernikahannya itu dalam pandangan syara itu tidak sah. Misalnya bagaimana? Ya misalnya dalam akad pernikahan, misalnya walinya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama si fulanah. Misalnya dia mengatakan begitu, terus ditambahi dengan syarat kamu harus menceraikannya setelah kamu setelah kamu dukhul, misalnya setelah kamu jima sekali, maka kamu harus menceraikannya. Dalam akad pernikahan itu ada kata-kata syarat seperti itu. Jadi suami bukan suami siapa? Karena yang menikahkan siapa? Wali. Walinya mengatakan, aku nikahkan kamu kepada laki-laki yang yang menjadi muhallil. Saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulanah dengan syarat kamu menceraikannya setelah kamu menggaulinya. Maka ini ini tidak sah. Akad pernikahan ini tidak sah. Kenapa? Karena ada syarat masuk dalam akad pernikahan. Sementara adanya syarat masuk dalam akad pernikahan itu sesuatu yang menjadikan akad pernikahan itu tidak sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, ini bisa terjadi yang seperti itu. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu bagi dia itu adalah untuk biar nanti si perempuan itu bisa menikah lagi dengan mantan suaminya.
Lah, ini hanya dibuat sebagai boneka saja, laki-laki yang kedua ini dibuat sebagai mainan saja. Kemudian dinikahkan dengan tujuan agar bisa menikah dengan mantan suami yang pertama tadi. Maka dalam akad kemudian walinya menyebutkan syarat. Dengan syarat kamu harus menceraikan dia setelah setelah kamu menggaulinya. Maka ini menjadi akad pernikahan yang fasid, akad pernikahan yang rusak. Tapi apabila ini tidak dimasukkan dalam akad, tidak dimasukkan dalam akad, tetapi sudah menjadi kesepakatan sebelumnya, Jadi sebelumnya walinya itu sudah sebelum terjadi akad pernikahan. Misalnya kamu mau menikah dengan anak saya, nanti dia pengen misalnya menikah lagi dengan dengan mantan suaminya. Kemudian terjadi kesepakatan, intinya bahwa kesepakatan itu bahwa si laki-laki ini akan menceraikan istrinya setelah akad pernikahan dan setelah adanya jima misalnya. Sudah sepakat, kemudian setelah itu diberlangsungkan akad pernikahan tanpa menyebut syarat. Dalam akad pernikahan itu tanpa menyebut syarat, seperti biasa. Walinya langsung mengatakan, saya nikahkan putriku denganmu, saya nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulana. Begitu saja. Kemudian suaminya mengatakan qabiltu nikahaha misalnya, maka sudah jadi. Di sini sah. Meskipun tadi sebelumnya ada semacam kesepakatan di antara wali dan dan laki-laki kedua tersebut bahwa laki-laki itu akan menceraikannya setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Maka di sini akad pernikahannya sah. Jika itu dilakukan kemudian karena itu bukan menjadi syarat dalam akad pernikahan, maka akad nikahnya sah. Setelah itu ya tergantung kepada laki-laki itu. Kalau dia mau menceraikannya, maka dia bisa menceraikannya. Jika dia tidak menceraikannya, maka dia tidak menceraikannya. Karena apa? Karena memang sudah menjadi istri dari laki-laki yang kedua tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini harus Harus dia sudah menikah dengan akad pernikahan yang sah, bukan akad pernikahan yang dibuat-buat, yang itu adalah akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syara. Apalagi suami hanya mengatakan nikahi istri saya, kemudian dalam akad nikah disebutkan syarat, tapi nggak boleh misalnya nggak boleh dijima misalnya, maka itu tambah nggak memenuhi syarat, karena nanti ada syarat yang ketiga bahwa istri itu harus sudah dijima oleh suami yang kedua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena itu dalam hadis itu ada diceritakan atau disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Nah, bahwa Allah itu melaknat laki-laki yang menjadi muhallil dan muhallal lahu. Artinya orang yang meminta agar dia menjadi muhallil atau hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini tidak mutlak berarti setiap laki-laki yang menjadi muhallil itu kemudian dia menjadi mal'un, menjadi dilaknat, tidak. Yang dimaksud di sini adalah apabila muhallil itu memang dia menikahnya itu dengan gambaran yang telah kita jelaskan tadi. Jadi dia memang menjadi muhallil itu hanya sebagai boneka saja, dan kemudian melakukan akad pernikahan yang rusak
melakukan akad pernikahan yang rusak, sehingga laki-laki ini kemudian melakukan akad pernikahan yang rusak itu, kemudian setelah itu dia menceraikannya, kemudian diambil oleh orang yang memberikan syarat tadi agar agar dia menceraikan istrinya. Bahkan ada sebagian yang dibayar seperti itu. Dia mengatakan, kamu ceraikan, kamu nikahi mantan istri saya bayar kamu uang misalnya 1 juta. Tapi setelah itu jangan kamu sentuh, jangan kamu jangan kamu lakukan hubungan suami istri dengannya. Dikasih uang untuk menikahi seolah-olah sudah menikah dengan orang lain, sehingga laki-laki itu bisa kembali kepada istrinya. Maka di sini akad pernikahan yang kedua itu batil, itu rusak. Dan apabila mantan suaminya itu kemudian menikahinya dan itu belum memenuhi syarat, ini nanti juga rusak, tidak sah akad pernikahannya karena belum memenuhi syarat. Yang kedua yaitu bahwa istri harus sudah menikah dengan orang lain dengan akad pernikahan yang sah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini bukan laknat terhadap, hadis ini bukan laknat terhadap setiap orang yang menjadi muhallil, tetapi muhallil yang dimaksud adalah muhallil yang direkayasa, muhallil yang direkayasa sehingga melakukan akad pernikahan yang yang rusak. Tapi kalau muhallilnya itu muhallil baik-baik, muhallil baik-baik itu yang memang nggak ada rekayasa. Dia memang menikahi perempuan tersebut, kemudian dengan akad pernikahan yang benar, kemudian setelah itu dia menceraikannya, setelah menceraikannya kemudian dinikahi oleh suami yang pertama, kan dia juga menjadi muhallil, tetapi di situ dia tidak dilaknat. Kenapa? Karena memang dia melakukan akad pernikahan dengan mantan istri orang tersebut dengan akad pernikahan yang sahih, dengan akad pernikahan yang benar. Misalnya ada seseorang melihat ada suami istri sebenarnya baik-baik saja, suami istri ini baik-baik saja, saling mencintai, misalnya sudah punya anak 2, 3 misalnya, keduanya saling mencintai, dan karena sesuatu hal selama ini nggak ada masalah sama sekali di antara keduanya, bahkan sangat bahagia misalnya. Suatu ketika karena suatu permasalahan dan karena emosi yang tidak terkontrol, kemudian suami menceraikannya dengan cerai 3. Suami langsung mengatakan, misalnya, tolak tuki salasan, saya ceraikan kamu dengan cerai 3. Setelah itu emosinya reda, kemudian menyesal. Suaminya menyesal, istrinya juga menyesal. Gimana ini? Gimana keadaannya seperti ini? Sementara keduanya masih ingin melanjutkan hubungan melanjutkan hubungan keluarga, artinya suami istri masih pengen menjadi membina rumah tangga, karena bertahun-tahun mereka hidup bersama itu nggak ada masalah, rukun-rukun saja, baik-baik saja, bahagia, penuh dengan ketenangan, kenyamanan. Tetapi gara-gara satu masalah kemudian terjadi tolak 3, sehingga setelah itu penyesalan yang sangat besar dari keduanya, dan keduanya ingin menikah kembali. Maka kan harus ada 5 syarat itu. Di antaranya yang kedua, si istri itu harus sudah menikah dengan orang lain. Kemudian ada misalnya sukarelawan, ini guyon saja bahasanya. Misalnya ada orang yang mengetahui, wah kasihan keduanya ini. Keduanya ini kasihan kalau nggak diberi jalan keluar, ini nanti mereka akan hidup dalam kesedihan, karena
keduanya nanti akan terus nggak bisa menikah kembali, sementara mereka sangat ingin untuk menikah. Kemudian ada sukarelawan ini, kemudian dia dia menikahi istrinya, dalam hatinya nanti akan saya ceraikan agar misalnya keduanya itu bisa menikah kembali. Kemudian dia melakukan akad pernikahan secara syar'i, artinya akad pernikahannya benar, meskipun dalam hatinya dia tahu saya menikahi perempuan itu nanti tujuannya agar keduanya bisa membina keluarga yang bahagia seperti sebelumnya. Dia tahu itu, kemudian dia melakukan itu untuk menolong keduanya agar keluarganya terselamatkan dan keduanya nanti bisa kembali membina rumah tangga. Maka kemudian laki-laki ini kemudian menyadari itu, kemudian dia menikahinya. Misalnya dia mengatakan kepada laki-lakinya, misalnya, biar saya nikahi, jangan khawatir, misalnya gitu saja. Kemudian setelah itu dinikahi, seminggu kemudian diceraikan. Setelah itu keduanya nanti jika telah memenuhi unsur yang lainnya, maka si suami itu, mantan suami atau laki-laki yang pertama tadi itu bisa menikahinya kembali. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa dilakukan. Yang penting akad pernikahannya itu harus akad pernikahan yang sah. Bukan main-main yang bertentangan dengan ketentuan dari agama, bukan direkayasa, tetapi memang betul-betul akad pernikahan yang sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa si istri itu sudah dijima oleh suami yang kedua. Harus sudah digauli oleh suami yang kedua. Kalau hanya melakukan akad pernikahan langsung diceraikan, apalagi tadi kasus misalnya mantan suaminya mengatakan nikahi istri saya tapi jangan kamu gauli, maka di sini ya jelas nggak memenuhi syarat. Karena kalau tidak digauli perempuan tersebut oleh suami yang kedua, maka di sini belum memenuhi syarat. Harus sudah digauli meskipun hanya satu kali. Harus satu kali. Harus sudah melakukan hubungan suami istri. Dan betul-betul melakukan hubungan suami istri, bukan hanya sekedar misalnya satu kamar berdua, atau bukan sekedar hanya bersentuhan kulit atau bersentuhan badan, bukan hanya seperti itu, tetapi memang betul-betul sudah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu ya yang memungkinkan untuk masuknya kepala zakar ke dalam farji. Kalau tidak, misalnya yang laki-lakinya misalnya impoten misalnya, nggak bisa dia memasukkan hasyafahnya ke dalam farji, sehingga tidak terjadi hubungan yang sebenarnya. Sudah berusaha tetapi tidak terjadi, maka itu tidak memenuhi syarat. Harus memang sudah betul-betul itu si suami yang kedua itu memasukkan hasyafahnya ke dalam farji istrinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia gadis, misalnya istrinya itu gadis, berarti ya harus sudah hilang keperawanannya. Bisa jadi kalau tadi misalnya belum melakukan hubungan suami istri tadi, kemudian sudah diceraikan 3, kan berarti istrinya masih gadis itu, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang kedua. Berarti kalau dikatakan sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang kedua, berarti kalau dia gadis sudah hilang keperawanannya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat, perempuan tersebut sudah diceraikan
oleh suami yang oleh suami yang kedua. Sudah diceraikan dan sudah menjadi bain. Artinya sudah bain, apakah sughra atau kubra, itu sudah terjadi. Suaminya sudah menceraikannya, misalnya dengan langsung diceraikan dengan cerai 3 atau dengan khulu, atau misalnya diceraikan dengan tolak 1 atau 2, kemudian sudah habis masa iddahnya, maka perempuan itu sudah menjadi bain. Jadi harus seperti itu, sudah diceraikan oleh suami yang kedua. Kemudian yang terakhir, sudah habis masa iddah dari suami yang kedua. Sudah habis masa iddah dari suami yang kedua. Baik iddahnya itu dengan misalnya iddah mati atau iddah tolak. Ini karena tadi bisa jadi bukan hanya sudah diceraikan, tetapi bisa jadi sudah ditinggal mati oleh suaminya. Syarat yang keempat tadi kita katakan apa? Sudah diceraikan oleh suami yang kedua. Tidak mesti diceraikan sebenarnya, bisa jadi kasusnya adalah ditinggal mati oleh suami yang kedua. Misalnya dia nggak diceraikan, tapi suami yang kedua ini sudah meninggal dunia. Maka setelah habis masa iddah dari suami yang kedua, apakah iddahnya iddah wafat atau iddah tolak, sudah habis. Apakah iddahnya itu berupa 3 kali suci, atau iddahnya berupa bulan, atau iddahnya berupa melahirkan. Maka di sini apa? Di sini baru setelah itu suami pertama, mantan suami maksudnya, yang pertama itu bisa menikahi perempuan tersebut dengan akad pernikahan yang baru. Dengan akad pernikahan yang baru. Akad pernikahan yang baru artinya dengan menghadirkan ada wali dan ada 2 orang saksi. Itu. Kemudian setelah terjadi akad pernikahan yang baru, maka di sini untuk tolaknya mereka memulai hitungannya dari awal. Jadi bukan nanti setelah menikah kemudian terjadi cerai maka menjadi tolak 4, enggak, karena 3 itu sudah maksimal. Kalau nanti sudah menikah kembali kemudian ternyata suami menceraikannya lagi, maka hitungan 1. Menceraikannya lagi maka 2, begitu seterusnya. Artinya mulai dari awal. Beda dengan rujuk. Kalau rujuk dalam tolak 1 dan tolak 2, maka melanjutkan. Misalnya suami menceraikan istrinya dengan tolak 1. Dalam masa iddah suami merujuknya kembali. Maka hitungannya berapa? Di sini 1, ketika sudah kembali ditolak lagi maka 2. Begitu seterusnya. Kalau yang sekarang yang ini, ketika seorang perempuan sudah diceraikan dengan tolak 3, kemudian sudah melewati 5 tahapan, 5 syarat, setelah itu melakukan pernikahan kembali dengan suami pertama, maka tolaknya dia memiliki hak 3 tolak lagi kalau dia laki-laki yang merdeka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi pasangan suami istri di sini memang harus berhati-hati, ya, sangat berhati-hati, jangan sampai tolak 3 ini terjadi. Nah, jangan sampai tolak 3 ini terjadi. Karena jika terjadi, ini bisa betul-betul betul-betul melahirkan sebuah penyesalan yang berkelanjutan. Karena ketika tolak 3 itu sudah terjadi, beratnya bahwa si istri itu harus sudah menikah dengan laki-laki lain. Itu kan berat ya bagi perasaan suami, itu kan berat. Bagaimana dia merelakan mantan istrinya menikah dengan orang lain. Itu pasti menjadi beban bagi suami, dan itulah hukuman bagi
bagi orang yang mudah menjatuhkan tolak 3 kepada istrinya. Nah, seharusnya kalaupun dia menceraikan, ya ceraikan 1 atau 2. Nah, setelah itu biar misalnya dia memang betul-betul nggak mau rujuk, ya biar sampai habis masa iddahnya sudah habis. Kalau memang mantan istrinya itu sudah 1 tahun, 2 tahun nggak dapat suami lagi, ya dia kembali lagi, dia misalnya pengen kembali lagi, maka dia kembali lagi melakukan nikah baru langsung, nggak harus ada orang ketiga, tidak harus ada orang ketiga. Biasanya tidak langsung sekali sudah diceraikan langsung dapat suami lagi, kan enggak. Kemudian dia bisa berpikir agak lama dan seterusnya. Itu pun setelah difikirkan dengan masa-masa untuk kemudian menjatuhkan cerai. Artinya ketika seseorang itu bercerai, maka hendaknya dia berpikir dengan pemikiran yang matang untuk kemudian memutuskan. Jangan hanya berdasarkan emosi saja, jangan hanya berdasarkan hawa nafsu saja, tetapi harus difikirkan dari berbagai macam sisi maslahah dan mafsadah yang akan didapat apabila dia menceraikan istrinya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan terhadap permasalahan ini dan ketidakmampuan dalam mengontrol emosi ini yang menjadi faktor utama dari terjadinya tolak yang sampai kemudian tolak 3. Biasanya yang pertama kebodohan terhadap ilmu terkait dengan masalah tolak ini. Nggak paham dia bahwa kalau sudah tolak 3 itu nggak bisa rujuk dan nggak bisa dia menikahi mantan istrinya kecuali melalui 5 tahapan ini. Dia nggak paham itu. Akhirnya dengan mudah lisannya mengucapkan kata cerai terhadap istrinya. Tanpa beban dia mengucapkannya kepada istrinya, bahkan berulang-ulang, bahkan terkadang sampai 10 kali, terkadang sampai 20 kali, bahkan seakan-akan sudah menjadi segojangan istilahnya. Setiap hari dia mengucapkan itu kepada istrinya. Ada kasus seperti itu. Sudah begitu suaminya nggak ngaku lagi kalau sudah menceraikan istrinya karena saking bodohnya. Saya pernah mendengar orang seperti itu, seseorang yang menyampaikan bagaimana tentang hukumnya seperti itu. Jadi suaminya hampir setiap hari menceraikan dia, tetapi habis itu balik lagi. Kalau siang dia menceraikan istrinya, kalau malam dia melakukan hubungan suami istri lagi. Begitu sering terjadi seperti itu. Suaminya bodoh, istrinya bodoh. Akhirnya terus menerus. Yang ini kasusnya anaknya yang belajar ilmu agama, sehingga anaknya kemudian menjadi bingung gimana ini bapak sama ibunya ini. Anaknya sering mendengar ayahnya mengucapkan kata cerai terhadap ibunya, tetapi keduanya tetap bersama terus. Sedangkan anaknya ini sudah belajar ilmu agama sehingga menjadi tahu tentang bagaimana status kedua orang tuanya yang sebenarnya bukan lagi menjadi suami istri. Ketika ditegaskan kepada bapaknya itu mengatakan saya nggak pernah berniat untuk menceraikannya. Ngotot lagi dia nggak bilang nggak menceraikan istrinya, padahal secara lafaz sorry dia telah menceraikan istrinya. Nah, kasus seperti ini terjadi. Yaitu akibat apa? Akibat kebodohan tadi yang kita katakan faktor utama biasanya ini terjadi adalah karena faktor kebodohan terhadap ilmu agama, khususnya dalam hal ini adalah yang terkait dengan masalah ahkamut tolak, hukum-hukum yang berkaitan dengan tolak. Namanya juga nggak paham dia, sehingga ketidakpahaman itu menjadikan dia melakukan sesuatu yang buruk. Seperti yang kemarin kita sampaikan,
man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui suatu keburukan, maka dia akan melakukan keburukan itu. Seseorang yang nggak tahu tentang ahkamut tolak, maka dia akan menceraikan istrinya tanpa dia mengetahui bahwa meskipun tolak itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh, tetapi kalau kemudian ketidaktahuannya tentang masalah tolak menjadikan dia menceraikan istrinya sampai 10 kali, 20 kali, bahkan setiap hari tanpa dia mengetahui tentang status hukumnya, kemudian terus melakukan hubungan suami istri, maka ini menjadi dosa menumpuk-numpuk setiap hari. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor marah, tidak mampu untuk mengontrol emosi. Jadi emosi ini harus bisa kita meredamnya. Memang tabiat seseorang itu berbeda-beda. Ada seseorang itu yang mudah sekali dia marah. Disulut sedikit saja suatu masalah, kemudian dia langsung marah. Tetapi ada seseorang itu yang tabiatnya lambat marahnya. Seseorang yang memiliki tabiat cepat marah, ini berbahaya. Berbahaya. Dia harus berusaha untuk bisa mengendalikannya. Kalau tidak, maka dia akan dalam ancaman bahaya besar dalam agamanya. Karena dia nggak akan bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian dia tidak akan, bahkan dia terancam agamanya, bahkan keimanannya akan terancam. Seperti yang pernah kita sampaikan, gara-gara marah, seseorang bisa mencaci maki Allah. Seseorang bisa karena marah, dia bisa menghina Nabi, dia bisa menghina Islam karena kemarahannya. Dan yang juga akibatnya, seseorang bisa menceraikan istrinya. Dia bisa menceraikan istrinya di saat dia sedang marah. Karena itulah maka setiap kita harus berusaha untuk bisa mengendalikan kemarahan, terutama bagi kita yang mudah tersulut kemarahannya. Dan biasanya kemarahan itu adalah muncul dari kesombongan yang ada di dalam hati. Seseorang itu marah kenapa? Karena merasa dihina. Seseorang itu marah karena merasa direndahkan. Seseorang itu marah itu karena merasa merasa dilecehkan oleh orang lain, makanya dia marah. Suami marah kepada istrinya biasanya karena suami merasa direndahkan oleh istrinya, merasa tidak dihormati, merasa dihina, merasa dilecehkan, merasa dikecilkan, maka kemudian muncullah kemarahan itu. Tetapi jika istri itu menghormatinya, istri itu mengagungkannya, istri itu tidak menghinanya, maka normal. Tetapi jika sedikit saja misalnya ada kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan penghinaan terhadapnya, maka si suami ini yang mudah tersulut emosinya bisa marah. Dan jika sudah marah, maka ini berbahaya. Jangan sampai si istri kemudian mendebat suaminya. Lebih baik istrinya diam saja. Kalau didebat, maka akan terjadi bisa sampai pada tolak. Kata tolak itu akan bisa muncul. Karena apa? Karena ada di sini saya katakan tadi ada kesombongan dalam hati. Orang itu kalau merasa mulia, maka jika tidak dimuliakan dia akan marah. Orang itu jika merasa kaya, merasa berilmu, maka jika dia tidak dihormati, dia tidak diagungkan, dia tidak diikuti kata-katanya, maka dia akan marah. Tetapi jika seseorang itu tidak ada kesombongan dalam hatinya nggak ada kesombongan, orang menghina pun dia tidak merasa terhina, karena memang dia hina dalam perasaannya.
ya saya dibegitukan ya sudah biasa, namanya saya memang kayak begitu, sehingga nggak ada kemarahan. Nah, saya dibilang seperti siapa yang kita ceritakan, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Beliau tidak diragukan seorang wali yang sangat mulia, derajatnya tinggi, Sultanul Aulia setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Daripada kita ya baina sama was sumur, beliau ada di langit, kita di dasar sumur dari sisi derajatnya. Tetapi Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika beliau ditanya, mana yang lebih mulia, engkau atau anjing? Apakah beliau marah? Ini kan sebuah penghinaan yang sangat luar biasa. Tetapi apakah beliau marah? Sama sekali beliau nggak marah. Kenapa? Kenapa beliau tidak marah? Karena beliau tidak merasa bahwa dirinya orang mulia. Meskipun hakikatnya beliau adalah orang mulia. Tetapi beliau nggak ada kesombongan dalam hati, yang ada hanya tawadhu, sehingga beliau kemudian mengatakan, ya dia tahu bahwa kemuliaan seseorang adalah kemuliaan nanti di akhirat. Maka beliau mengatakan, jika saya selamat dalam menyeberangi sirat, maka saya lebih mulia dari anjing itu. Tetapi kalau enggak, maka tidak akan lebih mulia. Memang kemuliaan yang sebenarnya adalah jika Allah memuliakan orang tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, berarti agar emosi itu terkendali, seseorang harus menghilangkan kesombongan dalam hatinya. Merasa kaya, merasa cantik, merasa tampan, merasa berilmu, merasa mulia, merasa lebih baik dari orang lain, itu harus dihilangkan. Termasuk suami harus punya hati rendah hati, tidak ada kesombongan dalam hatinya di hadapan istrinya, sehingga dia tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah terhadap istrinya ketika istrinya misalnya melakukan atau mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya dia tidak berniat untuk menghinanya atau merendahkan suaminya, tetapi karena suaminya terlalu terlalu sensitif, sehingga kemudian dia menjadi marah akibat merasa dihina. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.